sebelum pergi dosis harian saya berapa. Tergantung kadar darah, makanya periksa kadar darah vitamin D. Jangan tanya dosis saya berapa, tidak ada dosis umum. Setiap orang beda. Saya sekarang minumnya tadi pagi berapa? 20.000. Jangan kaget lagi dong. 20.000 berapa sih? Setengah miligram, apanya yang kaget? Jadi selamat pagi teman-teman sekalian dari apa ini tempat ini namanya? Kilo Gym di Jakarta. Jadi begini, saya dikirimi, saya nggak sempat lah lihat-lihat gini. Saya dikirimi dari salah seorang follower ya, dari sosial media dia dapat ininya. Ada berita, ini di Amerika ya, ada seseorang dengan usia 89 tahun, katanya dia sudah minum-minum vitamin D, sudah 9 bulan, kemudian tiba-tiba dia meninggal. Umur 89 ya, dan dikatakan, ditulis tulisan ini, komplikasinya dihubungkan dengan kelebihan vitamin D dan kalsium yang menyebabkan akhirnya gangguan gagal jantung dan gagal gagal liver dan gagal jantung. Jadi koroner itu yang periksa jenazah itu loh ya. Koronernya juga ikut ngomong nih bahwa kalau minum vitamin D berlebihan, ya itu kan kata berlebihan itu nggak jelas juga maksudnya berapa, dapat menyebabkan risiko gangguan kesehatan yang serius nih dia bilang. Tapi koroner, ingat ya, koroner itu kan tukang periksa jenazah, ikut ngoceh juga, jadi repot nih kan gitu kan. Saya tanggapi sebelumnya begini. Jadi kalau kita melihat berita-berita yang bombastis begini, kita kan selalu saya bilang, kalau soal becak, tanyalah tukang becak. Ini bukan dokter satu, bukan dari institusi yang bergengsi, reputasi. Jadi bisa aja nih orang nulis-nulis sembarang. Karena kita tahu banyak pihak yang tidak suka orang minum vitamin D. Sudah jelas lah. Saya tidak usah memperjelas lagi. Karena banyak pihak yang tidak suka dengan vitamin D Anda optimal, nanti Anda jadi sehat. Dah, titik. Itu pendapat dari beberapa dokter yang bisa saya sebutkan di Amerika. Jadi kita ngomong nih, di negara Amerika lah, bukan di Indonesia. Saya tidak mau ngomong di Indonesia, saya nggak berani ngomong. Jadi begini, karena yang nulis ini nggak jelas siapa. Tapi anyway, ya saya jelaskan deh. Nanti saya lampirkan ya, yang saya anggap ini berita hoax, lampirkan lah. Nggak jelas siapa yang ngomong. Pertama gini, kalau ada tulisan, kita lihat dulu ini institusi apa yang bikin. Jadi kalau itu institusinya bergengsi, itu pun belum tentu kita harus bisa percaya langsung. Ingat, itu ada istilahnya studi-studi penelitian yang disebut pay to print. Jadi itu studi itu dibayarin. Jadi kalau kita lihat penelitian ilmiah di jurnal kedokteran ini, kita harus lihat dulu studi ini atau penelitian ini dibiayai oleh siapa. Jadi mereka harus sebut itu, disclaimer di bawah, itu harus disebut bahwa dia dibiayai oleh perusahaan ini, perusahaan itu. Kalau dibiayai perusahaan obat, kita udah tahu lah kemana maunya dia. Karena tadi yang oleh badan bergengsi pun, itu bisa bias dibiayai oleh company di belakang. Karena yang mau kita lihat adalah studi itu apakah independen, nggak ada sponsornya dia. Jadi tidak ada kepentingan komersial nih, gitu ya. Nah, apalagi ini hanya orang per orang terus ngomong, nggak jelas ini siapa. Terus makanya nanti saya lampirkan juga ada penelitian yang pernah saya ungkapkan. Orang minum sampai 50.000 IU, ya 50.000 IU selama 10 tahun itu nggak ada apa-apa. Jadi ini cuma baru berapa bulan dikatakan 9 bulan terus meninggal. Tanggapan saya adalah, kan 89 tahun, jangan-jangan banyak komorbid ini, ya kan? Ini dikatakan jadi kambing hitamnya vitamin D kelebihan dan kalsium. Ingat kalau vitamin D kelebihan memang menyebabkan hyperkalsemia, kalsium berlebihan itu bisa merupakan racun. Tapi ingat, penyebab kalsium berlebihan di tubuh manusia itu bukan vitamin D terutama. Vitamin D kalau nggak salah cuma penyebab keempat atau kelima. Yang pertama, yang paling banyak penyebabnya itu adalah keganasan. Karena kalau kanker jenis apapun, itu akan melepaskan kalsium banyak. Jadi umur 89, ya vitamin D-nya turun, kita tahu kalau vitamin D turun, juga perlindungan terhadap kanker kurang, jadi bisa muncul kanker macam-macam nih. Jadi ini sama sekali nggak jelas, satu. Kedua, kesannya hanya mau menjelek-jelekkan vitamin D, ya kan? Makanya saya bilang, ini saya kutip lagi, Profesor Bruce W. Hollis. Nanti saya lampirkan. Siapa dia? Dia adalah Professor of Pediatrics. Jadi guru besar dalam bidang ilmu pediatri, ilmu kesehatan anak ya. Dari University of South Carolina. Jadi Medical University of South Carolina. Ini Bruce Hollis yang bilang. Bruce Hollis ini siapa sih?
Dia ini salah satu tokoh peneliti vitamin D dunia. Ya, sekarang umurnya udah 80 lebih atau berapa lah. Ya, udah sangat senior. Dia yang bilang, penelitian yang dilampirkan di jurnal kesehatan, jurnal kedokteran di Amerika. Dia sebut nih, 2 jurnal sangat bergengsi, yaitu JAMA. JAMA itu Journal of American Medical Association. Ini jurnal resminya Persatuan Dokter Amerika. Dan ada lagi satu yang sangat bergengsi adalah New England Journal of Medicine. Profesor Bruce Hollis yang bilang, bisa dicek, ada video-videonya, bahwa kalau Anda memberikan penelitian yang sedikit menjelekkan vitamin D, langsung dimuat. Tapi kalau Anda membuat penelitian, memperlihatkan keuntungan, ya, kenapa harus minum vitamin D, apa manfaatnya, itu susah sekali masuk di 2 jurnal raksasa ini. Itu, lihat betapa biasnya itu. Jadi dunia kedokteran. Sekali lagi, di Amerika kita ngomongnya. Ada buktinya, bukan saya yang ngomong. Saya cuma kutip. Profesor Bruce Hollis. Bisa dilihat. Jadi jejak digital kan selalu ada. Jadi demikian maksud saya, kalau ada berita-berita hoax itu hati-hati. Satu, kemudian sebagai contoh. Kita memang bilang vitamin D ini memang dijelekkan lah namanya. Kenapa pakai IU? Coba. Karena sebagai contoh. Kalau untuk mencapai optimal yaitu kadar darah di atas 100 nanogram per mililiter, starting dose itu menurut Vitamin D Society USA itu adalah 10.000. Orang sudah terkaget-kaget dengar 10.000. Makanya saya tambahin lagi biar tambah kaget. Kalau saya bepergian ke luar negeri, saya capek, saya minum 100.000 IU. Semua yang dengar begini, wow. Saya bilang, wow ini jangan terlalu kenceng, nanti kelihatan gobloknya itu loh. Kita kan memang mau digoblok-goblokin ini. 100.000 IU itu sama dengan 2,5 miligram. Harap jelas ya. Dan dosis yang dianjurkan untuk mulai 10.000 itu adalah 1/4 miligram. 1/4 miligram. Jadi kalau bayangkan yang 1.000 itu, bukan 1/4. 1/100 1/40 miligram coba. Jadi 0,025 itu 1.000. Itu apa? Itu debu, nggak ada gunanya makanya. Jadi kita mulai 10.000 itu pun cuman 1/4 miligram. Apa yang kau takuti? Gitu. Jadi maksudnya pintar-pintarlah, jangan terus dibodoh-bodohin nih. Memang ada kegerakan di Amerika mau merubah ini IU ini yang bikin kacau ini menjadi miligram. Iya kan? Kalau Anda minum vitamin C berapa sih Anda minum? 500 miligram, 1.000 miligram. Ini cuma minum 2,5 miligram kok. Takut dan sebagainya. Anda sudah dikerjain. Semoga jadi paham ya. Ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong. Sebelum pergi, dosis harian saya berapa? Tergantung kadar darah. Makanya periksa kadar darah vitamin D. Jangan tanya dosis saya berapa. Tidak ada dosis umum. Setiap orang beda. Saya sekarang minumnya tadi pagi berapa? 20.000. Jangan kaget lagi dong. 20.000 berapa sih? 0,5 miligram. Apanya yang kaget?